Halo, perkenalkan nama saya Valentino Pangararan dari kelas 10 PS, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyebaran atau persebaran Islam di Indonesia. Pengaruh Islam yang masuk sejak awal abad ke-7 Masehi telah membawa banyak perubahan bagi kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia di masa silam. Dalam perjalanannya hingga dapat menyebar ke seluruh antero Nusantara, terdapat jalur-jalur yang dilalui sejalan dengan peta perdagangan dan pelayaran yang dilalui oleh para pedagang muslim dari Gujarat, Persia, dan Arab. Jalur-jalur penyebaran Islam tersebut dapat dilihat pada gambar peta pada layar. Yang pertama itu, Islam masuk ke Aceh Utara dan Malaka. Islam memang mulai masuk di pesisir Aceh Utara atau tepatnya di wilayah Kerajaan Samudra Pasai sejak abad ke-7 Masehi. Akan tetapi, pengaruhnya mulai dirasakan cukup besar setelah tahun 1285, setelah Samudra Pasai menjadi sebuah pusat perdagangan di wilayah Semenanjung Asia Tenggara. Saat itu, Samudra Pasai bahkan telah menjadi sebuah kerajaan bercorak Islam yang cukup besar. Selain Samudra Pasai, pelabuhan Malaka juga telah memperoleh pengaruh Islam setelah mulai dikunjungi oleh para pedagang muslim. Kemudian agama Islam menyebar ke Jawa, Sumatera, dan Kalimantan Barat. Dari Samudra Pasai dan Malaka, Islam kemudian menyebar ke beberapa wilayah lain di Nusantara seiring jalur pelayaran dan perdagangan masa silam. Sesuai dengan peta penyebaran Islam pada layar, daerah-daerah seperti pesisir utara, pantai timur Sumatera, dan Kalimantan bagian barat mulai menerima pengaruh Islam sejak abad ke-14 bersamaan dengan memudarnya kekuasaan Majapahit yang berkuasa di Nusantara pada masa itu. Di Jawa, kota-kota pelabuhan seperti Gresik, Tuban, Surabaya, Jepara, Demak, Banten, dan Cirebon berubah menjadi pusat-pusat pengembangan Islam. Beberapa di antaranya bahkan beralih menjadi sebuah kerajaan Islam yang cukup berpengaruh. Kemudian agama Islam menyebar ke pesisir barat Sumatera. Seiring jatuhnya Malaka ke tangan Portugis di tahun 1511, para pedagang yang awalnya selalu singgah di Malaka sebelum menuju Jawa lewat jalur pantai timur Sumatera, lantas mengalihkan jalur pelayarannya lewat jalur pantai barat Sumatera, menyeberang Selat Sunda sebelum akhirnya sampai di pesisir utara Jawa. Pada masa itu, kota Padang dan Bengkulu lantas mulai menerima pengaruh Islam, utamanya dari para pedagang muslim Persia. Kemudian dari Jawa ke Kalimantan Selatan, Sulawesi, Maluku. Pengaruh Islam di pesisir utara Jawa mengalami kemajuan yang signifikan di sekitar abad ke-15. Hal ini didukung oleh runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam pada masa itu. Banyak orang dari Maluku atau Ternate dan Tidore, Sulawesi atau Makassar dan Goa, dan Kalimantan Selatan dari Banjar yang tertarik dengan ajaran Islam, mulai menimba ilmu di pesantren-pesantren Demak. Pasca menyelesaikan pendidikannya, orang-orang tersebut lantas kembali ke daerahnya masing-masing untuk mengajarkan pemahaman Islam melalui dakwah-dakwah yang masif. Kemudian syair Islam di abad ke-16. Di abad ke-16 di Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan berdiri kerajaan-kerajaan bercorak Islam seperti Kesultanan Ternate, Tidore, Kesultanan Goa Tallo, Kesultanan Makassar, dan Kesultanan Banjar. Kesultanan-kesultanan bercorak Islam tersebut juga membantu penyebaran Islam di Nusantara. Kesultanan Ternate Tidore menyebarkan Islam ke wilayah sekitar Maluku, Papua, dan Sulawesi Utara. Kesultanan Makassar dan Goa Tallo menyebarkan Islam ke wilayah Nusa Tenggara dan Kalimantan Timur. Sementara Kesultanan Banjar menyebar pengaruh Islam ke pedalaman Kalimantan. Sejak abad ke-16 ini, pengaruh Islam sudah menyebar secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh ini berhasil mengubah agama dan kepercayaan nenek moyang kita yang awalnya memeluk Hindu, Buddha ke agama Islam.
Jadi karena pengaruh yang sangat besar di abad ke-16 ini, nenek-nenek moyang kita yang awalnya memeluk atau memiliki kepercayaan hidup Buddha kini beralih ke agama Islam. Adapun peta penyebaran Islam di Indonesia beserta jalur-jalurnya yang dijelaskan pada layar, dan kini bisa dibuktikan kebenarannya lewat beberapa peninggalan-peninggalan bersejarah di kota-kota yang pernah menjadi pusat penyebaran Islam. Demikian dari penjelasan saya mengenai penyebaran agama Islam di Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sumber informasi yang saya gunakan yaitu dari asikbelajar.com. Terima kasih.